Bukan itel namanya kalau nggak bikin HP yang harganya murah tapi speknya nggak murahan ya. Dan di tangan saya kali ini udah ada itel yang terbaru nih, namanya itel A50. Kira-kira kayak gimana HP-nya? Langsung aja kita bahas guys. Sikat! Oke, buat boxnya tuh seperti ini ya, hampir mirip-mirip dengan itel A70 kemarin. Buat yang kita bahas ini, RAM-nya itu 3 plus 5 GB RAM dengan 64 GB ROM ya. Di bawahnya ada tulisan AWSOM dengan logo itel nih. Terus di bagian belakang ada beberapa unique selling point-nya nih ya. Ada massive memory with extended RAM. Terus juga 6,6 inci big screen with dynamic bar. 5000 mAh big battery with Type-C. Terus juga upgrade OS 14 sistem ya. Terus juga octa-core prosesor dan juga side fingerprint dan face unlock. Dan yang kita bahas ini varian warnanya itu lime green ya. Langsung aja kita unboxing guys. Pas kita buka boxnya kita langsung ketemu sama unitnya. Terus juga ada kartu garansi dan juga buku petunjuk. Kita dapat juga soft case ya, warna hitam seperti ini. Ada adapter charger 10 watt dan juga kabel data USB Type-C ini. Dan yang terakhir tentu aja ada pin ejector ya. Nah, buat penampakan desainnya tuh kayak gini guys. Kurang lebih hampir sama ya dengan itel A70 yang udah pernah kita bahas juga. Dengan 3 kamera bobanya nih. Buat yang kita bahas ini warnanya lime green ya. Dan ada 2 varian warna lainnya. Ada misty black dan juga shimmer gold. itel A50 ini punya layar 6,56 inci. Resolusinya masih XD+, dengan model kamera depannya yang masih water drop. Bisa dimaklumi lah ya, karena harganya ini kan cuma di 1 jutaan kecil aja. For your information ya, pas saya bikin video ini saya belum tahu harga persisnya. Nanti saya update aja di kolom deskripsi guys. Lanjut lagi, kita bahas layarnya. Buat nonton-nonton sih masih cukup oke lah ya. Mungkin kalau buat di luar ruangan agak sedikit gak kelihatan, karena peak brightness-nya ini cuma di 480 nits doang. Berpindah ke bagian belakang, dia punya kamera 8 megapiksel plus light sensor. Dan buat kamera selfie-nya ini di 5 megapiksel. Pasti kalian langsung underestimate kan sama hasil fotonya. Ya wajar sih, saya juga kok pas pertama kali lihat spek kameranya ini. Tapi pas saya nyobain langsung, ternyata hasil fotonya ini bagus loh buat kelasan HP 1 jutaan. Jauh lebih bagus lah daripada HP-HP KW yang nggak jelas mereknya itu. Warnanya nggak lebay, dynamic range-nya juga cukup oke. Terus untuk kamera selfie-nya ya ini so-so lah ya. Overall untuk hasil kameranya saya udah cukup puas guys. Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya itel A50 di resolusi 1080p 30 fps guys. Ya kalau mau ngomong seki ya pasti seki lah ya. Namanya juga HP 900 ribuan. Apa yang mau diharapin dengan kualitas videonya ya kan? Paling enggak ya dia udah bisa rekam di 1080p aja, itu udah bagus banget sih. Nah kalau ini untuk kamera depannya ya, ya so-so lah untuk hasilnya. Ini cuma cukup buat dokumentasi yang benar-benar urgent aja sih. Oh ya, ini juga resolusinya di 1080p 30 fps ya. Untuk sektor dapur pacunya, itel A50 ini pakai Uni SoC T603. Opsi memorinya itu ada yang 2/64, ada 3/64, 4/64, dan juga 3/128 GB. Dia berjalan di itel OS 14.0 berbasis Android 14 Go Edition. Jadi kalian nggak perlu khawatir OS-nya bakalan berat atau bikin lemot HP-nya ya. Di HP basic kayak gini juga menurut saya nggak ada salahnya kalian aktifin fitur memory fusion-nya ya. Biar sedikit lebih smooth lah kinerjanya, nggak yang berat-berat amat gitu. Saya sempat coba main Subway Surf di HP ini. Buat gameplaynya udah cukup smooth, pas swipe kiri kanan seperti ini ya, dia bisa dapet di 60-an fps. Cuma berasa ada nge-lag-nya itu di menu home-nya aja.
Buat baterainya sendiri ini di 5000 mAh dengan 10 watt charging. Kalian mungkin harus sedikit sabar dengan kecepatan ngecasnya ya. Tapi balik lagi lihat sama harganya yang udah sangat-sangat terjangkau banget ini. Untungnya dia udah pakai port Type-C yang udah support OTG juga. Jadi udah cukup kekinian dan bisa pakai charger dari HP yang lain. Untuk security-nya dia ada set fingerprint-nya. Jadi kalian nggak melulu ngandelin face unlock yang mungkin sewaktu-waktu nggak responsif di kondisi pencahayaan tertentu. Oke, jadi itu aja yang bisa saya bagikan untuk si itel A50 ini. Kalau ditanya worth it apa enggaknya sih, ya worth it aja. Kalau memang kalian punya budgetnya 900.000 sampai 1 jutaan, ya mau gimana lagi ya kan? Cuma saran dari saya sih mending beli yang versi memori tertingginya ya, di 3/128 GB itu. Paling selisih harganya sedikit banget lah. Ditahan buat nabung sebentar, saya rasa bakalan lebih berasa worth it-nya. Daripada beli HP KW yang nggak jelas merek dan garansinya itu, mending ini aja ya, mereknya udah jelas, terus garansinya pun juga jelas. Dan sekian aja dulu untuk video kita kali ini guys. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.